Halo kawan-kawan Budiman, kali ini kita akan membahas tentang pengantar logika, yakni klasifikasi, pembagian, proposisi, dan juga kesalahan berpikir. Langsung saja kita masuk ke poin pertama, yakni klasifikasi dan pembagian. Klasifikasi adalah pengelompokan dalam suatu bidang dari yang kecil ke yang besar. Sedangkan pembagian adalah kebalikan dari klasifikasi, yakni dari besar ke yang kecil. Kita contohkan yang pertama, yakni klasifikasi. Klasifikasi adalah pengelompokan suatu bentuk berdasarkan kesamaan dan ciri khasnya, tetapi kegambaran yang lebih umum daripadanya. Contohnya, ada kita sekarang ini sedang meminum sebuah kopi, meminum segelas kopi. Kita bisa mengklasifikasikan kopi tersebut ke dalam minuman apa, minuman yang bersodakah, minuman yang berenergikah, atau minuman yang mengandung kafein. Nah, kita bisa mengklasifikasikan kopi sebagai minuman yang berkafein. Oke, lanjut. Kita masuk ke pembagian. Pembagian adalah pengelompokan ciri dan khasnya, tetapi dari bagian yang umum ke bagian yang lebih detail untuk memberikan makna tertentu. Contohnya, ketika kita memakan makanan, kita pasti tahu berbagai macam jenis makanan yang ada di dunia ini, seperti makanan berserat, makanan berat, makanan cepat saji, dan lain macam sebagainya. Nah, jika kita ambil satu, yakni makanan berat, nasi goreng yang kita makan adalah salah satu bentuk dari makanan berat, karena nasi mengandung tinggi karbohidrat. Nah, makanan berat tadi itu adalah pembagian dari nasi goreng. Itu. Jadi dari yang besar, dari makanan berat, yang kecilnya yakni nasi goreng. Nah, itulah klasifikasi adalah kebalikan dari pembagian, dan pembagian adalah kebalikan dari klasifikasi. Oke, kita lanjut ke proposisi. Proposisi adalah suatu kalimat atau suatu gagasan yang hanya mengungkapkan makna benar atau salah. Tidak lebih daripada itu. Kita contohkan. Presiden Jokowi adalah presiden ke-7 Republik Indonesia. Itu hanya mengungkapkan satu makna, yakni benar. Nah, kemudian kursi adalah salah satu bentuk makanan. Itu bisa kita tarik kesimpulan bahwa itu adalah salah, karena kursi bukanlah salah satu hal yang termasuk ke dalam makanan. Ada 4 jenis yang harus kita jelaskan di sini mengenai proposisi, yakni pertama, semua semua subjek adalah predikat. Contohnya, semua makhluk hidup itu memiliki akal. Semua subjeknya itu manusia, memiliki akal itu predikat. Nah, jadi semua manusia itu memiliki akal. Itu semua S adalah P. Kemudian yang kedua, sebagian S adalah P. Sebagian mahasiswa ikom itu pintar. Di sini kita bisa tahu bahwa sebagian mahasiswa ikom itu adalah orang yang pintar. Tetapi kita tidak bisa menarik kesimpulan sebagian lain itu adalah bodoh, karena tidak dijelaskan pada kesimpulan tadi. Sebagian S adalah P. Seperti itu. Selanjutnya adalah semua S bukanlah P. Semua subjek bukanlah predikat. Contohnya, semua mahasiswa UNAN bukanlah mahasiswa UNP. Nah, dari sana kita bisa tarik kesimpulan bahwa semua mahasiswa yang berkuliah di UNAN bukanlah mahasiswa yang berada di dalam UNP. Nah, seperti itu. Yang keempat, yakni sebagian S bukanlah P. Sebagian mahasiswa ikom itu tidaklah belajar. Dalam hal ini kita pastinya tahu, karena kita telah mengambil kesimpulan bahwa sebagian mahasiswa ikom itu tidak belajar. Tapi kita tidak bisa menarik kesimpulan sebagian lainnya itu belajar atau yang lain semacamnya, karena yang dijelaskan dalam kesimpulan tersebut hanyalah sebagian mahasiswa ikom itu tidak belajar. Seperti itu. Sebagian subjek adalah predikat. Baik, kita langsung masuk ke kesalahan berpikir, foolish atau fallacy. Kesalahan berpikir dapat diartikan sebagai pemikiran yang tidak tepat berdasarkan bahasa yang dikeluarkan dengan topik yang berbeda, yang melenceng dari pembicaraan yang sedang berlangsung. Seperti contohnya, ketika kita sedang berada di dalam suatu forum diskusi, saya, Arif Setiawan, sebagai orang yang memiliki sifat pikir, suatu forum diskusi tersebut sedang membicarakan tentang karakteristik kuda. Akan tetapi, saya mengambil kesimpulan dalam otak saya bahwa mereka tersebut sedang membicarakan sebuah keledai. Maka, saya mencari kesamaan yang harus saya keluarkan menggunakan bahasa saya tentang kuda. Saya mencari kesamaan dari keledai dengan kuda.
Nah, di situ kita sudah tahu bahwa kesalahan saya dalam berpikir membuat saya mengeluarkan pembahasan yang tidak sesuai dengan konteksnya. Teman-teman semua yang dalam forum diskusi sedang membicarakan tentang kuda, sedangkan saya, pribadi, individu yang memiliki sesat pikir, membicarakan tentang keledai. Nah, disitulah kesesatan berpikir saya muncul. Saya mencoba mensamaratakan kuda dan keledai. Nah, seperti itu. Baiklah, sekiranya cukup sekian yang dapat kami diskusikan. Saya tahu saya masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan juga Bapak dosen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal kawan-kawan budiman.